Oke, berarti pada hari ini akan saya jelaskan materinya, karena takutnya kalau cuma saya kirim kan nggak begitu paham ya. Jadi saya jelaskan materinya. Nanti bisa dilihat di slide, ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop ya. Bagi yang pakai laptop mungkin lebih jelas kelihatan. Nah, bisa kelihatan nggak di sini materinya yang saya share screen? Terlihat? Dijawab dong, terlihat apa enggak? Bisa, Miss. Oke. Gitu kan saya tadi bilang dijawab, jangan nggak dijawab. Kasihan saya, kayak ngomong sendiri gitu. Oke, jadi biarpun ada yang belum mandi, biarpun ada yang belum makan, kita kuliah sebentar ya. Saya jelaskan sebentar supaya lebih paham materinya. Materi kita ini sebenarnya masih mengulang materi persamaan diferensial elementer yang sudah pernah kalian pelajari. Cuman karena kemarin liburnya terlalu lama, sudah terjeda 1 semester, khawatirnya lupa, jadi saya ulang di sini. Karena pertemuan kita pekan depan materinya masih terkait dengan yang ini. Takutnya daripada ngulang-ngulang bolak-balik berkali-kali, jadi saya ulas di sini aja. Nah, di sini yang saya bahas akan ada 2 hal. Yang pertama, cara membentuk persamaan diferensial. Yang kedua, cara menentukan solusi persamaan diferensial. Oh iya, sebelumnya, coba dong saya pengen manggil satu-satu deh mahasiswanya. Siapa ya? Dari yang pertama, Nilu ada? Nilu, halo. Halo, Nilu. Ya, Miss. Oke, Dwi. Dwi, apa kabar Baru Dwi? aja, Miss. Baik, sehat, mantap. Wis, tapi nggak semangat gitu kayaknya, Wi. Clara, apa Pagi, kabar? Miss. Oh, masih pagi. Clara? Baik, Miss. Alhamdulillah, Miss. Baik. Oh, wajahnya nggak kelihatan, Clara. Gelap. Udah pagi benar gitu, tadi cahaya sedikit. Ini kalau nanti takut pakai datanya habis, boleh di ini ya, videonya boleh disembunyikan, tapi jangan terus-terusan ya. Nanti kalau saya panggil jadi nongolin wajahnya biar kelihatan. Berikutnya Livia, ada Livia? Ada, Miss. Oke, Ketut? Sudah tinggal nama nih, nggak ada gambarnya. Masih ada nggak Ketut? Ada, Miss. Oke. Ariska? Ariska FFI? Bentar ya, ada yang mau masuk nih. Berikutnya, tadi Ariska ya, Khairunisa? Saya, Miss. Oke. Sofia? Sofia ada? Nah, ini nih. Sofia, halo. Nggak ada kabar ya? Ini jangan-jangan dia login terus ditinggal Sinyal lagi. mungkin, Miss. Oh, sinyal ya. Dibelain ya sama Niluh ya. Vina, tadi Vina bilangnya lagi di perjalanan. Saya anggap ada lah ya, Vina ya. Arianto, apa kabar Arianto? Sinyal ya. Kayaknya baru login tadi. Yang lain, Anggi, apa kabar Anggi? Alhamdulillah baik, Miss. Udah sarapan belum Anggi? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Ada yang belum saya panggil nggak nih? Miss, Sofia, Miss. Oh, Tadi tidak ada sinyal. Oh, Sofia, apa kabar Sofia? Baik, Miss. Nyari sinyal kemana Sofia? Miss. Terus yang belum dipanggil siapa lagi? Udah ya, udah semua? Ini Yuliza? Yuliza, mana Yuliza? Saya, Miss. Oke, sehat Yuliza? Alhamdulillah, Miss, sehat. Oke, ada yang belum dipanggil lagi nggak nih? Udah ya? Oke, berarti kita bisa lanjut ke
materi ya. Saya lanjutkan ke materi, silahkan disimak. Ini kok banyak yang mau login terus dari tadi ya? Ini apa jangan-jangan satu orang login di 2 handphone ini? Enggak ya? Enggak ya. Kenapa, Dwi? Alan ngambil enggak ya, Miss? Apa tadi ya? Nggak tahu saya. Udahlah, nggak usah dipikirin lah ya. Kita lanjut aja ya. Di sini kita lanjut ke materi. Saya harap bisa disimak dengan baik ya. Ada 2 materi yang akan saya bahas seperti yang saya bilang tadi. Pertama, cara mencari atau cara membentuk persamaan diferensial. Yang kedua, cara menentukan solusi dari persamaan diferensial. Nah, di sini saya bahas yang pertama, yaitu proses pembentukan persamaan diferensial. Nah, secara matematis, persamaan diferensial, kelihatan di sini ya, bisa sambil dibaca. Persamaan diferensial dapat muncul melalui langkah berikut. Jadi ada 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus menentukan banyaknya konstanta sembarang. Konstanta kan angka ya. Ada berapa konstantanya, sesuaikan dengan itu. Yang kedua, kalau konstantanya misalnya ada 2, berarti turunkan persamaan sebanyak 2 kali. Kalau konstantanya ada 2. Kalau konstantanya ada 1, berarti cukup diturunkan 1 kali, dan seterusnya, menyesuaikan. Yang ketiga, apabila konstanta sembarangnya sudah lenyap, udah nggak ada, maka itulah persamaan diferensialnya. Kalau sudah kita turunkan 2 kali, ternyata sudah tidak ada konstanta, berarti itu adalah persamaan diferensialnya. Contoh. Nah, contoh yang pertama, tentukan persamaan diferensial dari Y sama dengan A sin X ditambah B cos Y. Dilihat dari soal kita di fungsi ini kira-kira ada berapa konstantanya? Ada? 2. Di pembahasan kan ada nih ya, konstantanya ada A. Mana tadi pulpennya? Oke, malah jadi coret ya. A dan B. Kemudian, karena dia ada 2 konstanta, sehingga perlu diturunkan sebanyak 2 kali. Jadi, A sin X, sin kan kalau diturunin jadi cos ya. A-nya tetap, berarti turunan pertama menjadi A cos X, ditambah B cos X. Cos itu kan diturunkan negatif sin, berarti min, B-nya tetap, tadi cos menjadi sin. Kemudian, karena konstantanya ada 2, berarti diturunkan 2 kali. Turunan keduanya, A cos X diturunkan menjadi min A sin X. Min B tetap, sinnya diturunkan jadi cos. Kemudian, ini yang bawah, karena ada negatif, negatifnya saya keluarkan. Jadi A sin X, ini negatif, sudah dikeluarkan, berarti jadi plus. B cos X. Nah, A sin X ditambah B cos X, ini kan sama dengan soal awal. Nih. A sin X ditambah B cos X. Jadi soal awalnya ini saya ubah lagi, saya ganti jadi Y. Maka turunan kedua sama dengan min Y. Min Y-nya pindah ke depan. Pindah ke sini. Jadi Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini kan sudah tidak ada konstanta, sudah tidak ada A, sudah tidak ada B. Berarti inilah persamaan diferensialnya. Nyambung sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Oke, cukup dengan ngangguk dan geleng kayaknya nggak apa-apa ini. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada? Saya lanjut berarti ya. Miss mau nanya, Oh ya? Siapa yang nanya? kalau misalkan nyampe Y double aksen sama dengan min A sin X min B cos X, boleh nggak Miss? Misalkan jawabnya kayak gitu ada soal gitu. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena masih ada konstantanya. Konstantanya belum hilang. Jadi tadi kan syaratnya bisa kita masuk ke nomor 3 apabila konstanta sembarangnya sudah lenyap. Kalau belum lenyap berarti itu belum menjadi persamaan diferensial. Jadi harus diubah dulu. Ini harus diubah dulu jadi Y supaya konstantanya lenyap. Oke, jelas? Jelas, Miss. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada?
Lanjut ya. Kalau saya terlalu terburu-buru bilang ya. Saya nggak mau karena kita kuliahnya udah jarak jauh, terus online pula, nggak nyambung pula gitu kan. Ini jangan sampai juga saya udah ngirim materi, kalian nggak punya catatan juga ya. Udah di-download, nggak dibaca. Ujung-ujungnya menuh-menuhin, dihapus kan, jangan kayak gitu juga. Contoh yang kedua, fungsinya Y sama dengan X ditambah A per X. Nah, ini lebih sederhana. Kenapa? Karena variabelnya konstantanya cuma satu, yaitu cuma A. Karena cuma satu, maka dia nantinya akan diturunkan cukup satu kali. Nah, dalam hal ini belum saya turunkan ya. Karena nanti saya butuh dalam persamaannya dalam bentuk A. Jadi fungsinya Y sama dengan X ditambah A per X, saya pindah ruas aja, dikali semua dengan X. Ini X-nya dipindah ruas, X yang ini, pindah ke depan kan jadi min ya, pindah ke sini. Jadi Y min X sama dengan A dibagi X. Kemudian karena semua ruas dikali dengan X, jadi yang depan ini ada X-nya di sini. Ini A per X, kalau dikali X kan X-nya habis ya. Maka kita dapatkan suatu persamaan A sama dengan X dikali Y min X. Kemudian ini kita simpan sebagai persamaan satu. Langkah berikutnya adalah tadi, kalau kita punya satu konstanta, berarti kita turunkan satu kali. Nah, dalam hal ini saya ubah dulu. A per X saya ubah menjadi A dikali X pangkat min 1. Karena kalau dibagi, kan pangkatnya naik ke atas jadi min 1. Kemudian kita turunkan. Ini X, kalau diturunkan hasilnya 1 di sini ya. Ini turunannya. Kemudian AX pangkat min 1 turunannya ini. Kenapa di sini hasilnya? Karena pangkatnya min 1 kan turun ke depan. Min sama positif ini jadi min AX, kemudian pangkatnya kan berkurang 1 ya. Min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Nah, bentuk ini saya ubah menjadi bentuk lain. Ini terserah caranya gimana ya. Boleh A-nya langsung dimasukkan dari persamaan 1. Ini kan langsung saya masukkan. 1 dikurangi A, A-nya saya ganti ini. Tadi ini A-nya. Nah, ini A. Kemudian X pangkat min 2 saya turunkan ke bawah. Jadi X pangkat 2. Negatifnya kan kalau turun ke bawah hilang ya. Tinggal X pangkat 2. Berikutnya, ini karena di sini ada X, di sini ada X pangkat 2. Ini kan X-nya habis. Sama ini sama pangkat, tinggal X pangkat 1. Nah, berikutnya, jadi bisa diubah jadi 1 min Y min X dibagi X. Karena tadi X pangkat 2-nya sudah menjadi X saja, sudah kita coret. Lalu, disamakan penyebut. Karena 1 itu X per X, disamakan penyebut, hasilnya menjadi 2X min Y. Kenapa bisa 2X? Karena ini X dikurangi, ini negatif. Jadi plus kan? Jadi X tambah X jadi 2X, kemudian di sini min Y. Jadi ini min Y. Nah, kalau takut salah ini boleh dikurung nih. Ini dikurung. Nah, kan nanti ini min sama min, nanti di sini hasilnya jadi plus. Jadi X, ini plus X, jadi 2X. Nah, berikutnya, ini kan tadi bentuk awalnya Y aksen, ini sama dengan ini. Nah, X yang di bawah saya kalikan ke depan. Pindah ke depan sini. X dikali Y aksen sama dengan 2X min Y. Baru, nah ini kan sudah bentuk yang tidak ada konstantanya ya. Jadi sampai di sini boleh, diubah ke bentuk sini juga boleh. Selama bentuknya sudah tidak ada konstanta, berarti dia sudah merupakan persamaan diferensial. Ada pertanyaan? Kayaknya Dwi jelas banget nih, manggut aja dari tadi ya. Yang lain ada pertanyaan? Livia, ada pertanyaan? Enggak, Miss. Enggak. Yuliza, ada pertanyaan? Tidak, Miss. Ketut? Tidak, Miss. Oh, saya baru nyadar. Alan ya. Alan kemana dia? Lagi coba masuk, Miss. Lagi apa? Susah sinyal. Oh, susah sinyalnya sinyal. katanya, Miss. Oh, gitu.
Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Aman, Miss, sementara. Yang lain ada pertanyaan? Ari? Gimana, Ri? Sinyal bagus, Ri? Berapa kali nge-lag, Miss? Oh, Ada sinyalnya. oke. Suaranya agak kecil juga, Ri. Tapi kedengar kok dikit-dikit. Nilu, ada pertanyaan, Nilu? Belum, Miss. Tuh. Oke, yang lain? Nggak ada ya? Bisa kita lanjut? Oke. Yang berikutnya, ini materinya nggak banyak loh. Jadi kalau login nggak masuk-masuk ketinggalan nanti ini. Saya buat materi tidak begitu banyak. Kenapa? Karena takut pusing. Kalau kita pertemuan kelas aja selama hampir 2 jam kan banyak materinya ya. Kalau kita pertemuan dalam online, kalau kebanyakan tahulah saya kayak mana rasanya ya. Pasti pusing ya. Dikit aja pusing, apalagi banyak gitu kan. Nah di sini, tuh kan sini lu ketawa-tawa dia. Pengalaman bener kayaknya. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah solusi persamaan diferensial. Kalau yang tadi ada fungsi, kita mencari persamaan diferensialnya. Jadi bisa membedakan ya. Tadi ada fungsi, kita mencari persamaan diferensialnya. Sekarang ada persamaan diferensial, kita nyari solusinya, dibalik. Nah, dalam hal ini, solusi dari persamaan diferensial adalah bentuk fungsi yang jika disubstitusikan ke fungsi yang tidak diketahui, dalam persamaan tersebut akan memberikan suatu kesamaan. Intinya gini deh kalau mau mudah ya. Yang tadi kita bahas, itu fungsi yang dicari persamaan diferensialnya. Sekarang kita balik. Ada persamaan diferensial, kita mau nyari fungsinya. Nah, fungsi itu disebut dengan solusi persamaan diferensial. Jadi tadi yang kita bahas itu solusi yang dicari persamaan diferensial. Sekarang yang kita bahas, ada persamaan diferensial, dicari solusinya. Tinggal dibalik. Paham ya? Jadi nanti kalau ada pertanyaan, perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya apa? Solusinya, apa persamaan diferensialnya. Nah, contoh 3 ya. Tadi kan 1, 2 sudah. Ini yang ketiga. Carilah solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x melalui titik 1,4. Nah, kalau ada bentuk dy per dx sama dengan 2x, berarti kita cari fungsinya. Nah, tadi kan fungsi kita pakai turunan ya langkahnya ya. Kalau dia tadi konstantanya 1, kita turunkan 1 kali. Berarti yang kita cari turunannya. Kalau yang ditanya solusi, berarti kita cari integralnya. Nah, karena sudah fungsi dy per dx ini kan turunan, dy per dx sama dengan 2x, maka ini dx-nya kita pindah ke belakang. Jadi, dy sama dengan 2x, dx ini dikali ya, 2x dikali dx, sehingga jika diintegralkan, 2x kalau diintegralkan jadi x kuadrat ya. Kemudian dy diintegralkan jadi y, 2x tadi diintegralkan jadi x kuadrat, jangan lupa ada plus c. Nah, c inilah yang akan kita cari nilainya. Dari mana caranya? Dari titik yang diketahui. Titik yang diketahui adalah 1,4. 1 itu kan sebagai x, 4 ini sebagai y. Jadi kita masukkan nilainya. Di sini y-nya diganti dengan 4 sesuai dengan angkanya. Kemudian x-nya x kuadrat, 1 kuadrat kan 1 ya. Jadi di sini saya tulis 1 plus c. Pindah ruas biasa. Ketemulah c sama dengan 3. Nyambung ya? Ya udah, tinggal diubah. Maka solusi dari persamaan diferensial menjadi y sama dengan x kuadrat plus 3. Jadi bentuknya sekarang adalah fungsi. Kalau tadi, kalau yang ditanya persamaan diferensial, pasti ada turunannya. Kalau ini, bentuknya sudah dalam bentuk fungsi, jadi sudah nggak ada yang bentuk turunan lagi. Sudah nggak ada aksen-aksennya, sudah hilang. Penulisannya bisa saya tuliskan dy per dx seperti di soal, bisa jadi nanti di soal lain penulisannya bentuk aksen, tapi maksudnya sama ya. Ada pertanyaan? Mudah kayaknya ini ya, sengaja saya pilihkan angka yang gampang. Ada pertanyaan? Dwi?
Oh, jangan-jangan iPhone ini ya, punya si Punya Alan. Alan. Dari tadi mau join-join, perasaan udah dimasukin, mau nggak masuk-masuk gitu. Berarti sinyalnya ya. Masih labil, Miss. Nah, udah masuk nih. Miss, nggak ada suara, Miss. Suaranya hilang. Oh, nggak sengaja, berarti tadi kepencet suaranya hilang. Udah ada suaranya ya? Aman, Miss. Si Alan udah muncul belum nih? Halo Alan, Sudah, Miss. mana nih? Belum ganti nama, Miss. Oh, belum ganti nama. Apa kabar Alan, sehat? Puji Tuhan sehat, Miss. Oh, kalau saya ganti nama harus potong kambing loh, Lan. Buatin bubur merah tuh. Oke, sambil mengikuti ya Lan ya, biarpun terlambat dikit nggak apa-apa. Dikit banyak ini Lan, lumayan udah 3 soal. Tadi udah masuk, Miss, tapi keluar. Keluar, oh. Nggak permisi sih, coba masuk, permisi dulu Miss, masuk gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada. Nah, saya informasikan sebelum masuk ke contoh yang berikutnya, waktu perkuliahan saya kan biasanya 1 minggu ya. Nah, ini saya potong, nggak jadi 1 minggu lagi. Jadi nanti ada tugas yang harus mahasiswa sekalian kerjakan. Saya hanya memberi waktu sampai hari Kamis. Tujuannya apa? Biar saya bisa ngoreksi. Jadi kalau kemarin-kemarin, perasaan tiap hari saya buka Sepada, belum ada yang ngirim. Saya buka Sepada, belum ada yang ngirim. Dan saya nggak buka, pada ngirim semua. Nah, seperti itu saya ngoreksinya agak susah. Nah, kalau misalnya saya jeda sampai hari Kamis maksimal, nanti Jumatnya bisa saya koreksi. Jadi bisa saya kembalikan hasilnya. Kalian bisa tahu hasilnya benar atau salah. Itu ya tujuannya. Biar kalian nggak terlena juga. Kalau jedanya seminggu kan kerjanya pasti hari-hari terakhir kan, Sabtu atau minggunya gitu. Jadi tujuannya supaya bisa lebih efektif pembelajarannya. Semoga nggak keberatan ya, kan soalnya nggak banyak-banyak amat kok. Karena kalian sama saya itu ada 3 pertemuan loh. Saya ini sebenarnya kok kaget kok bisa 3 kali ya sama saya ya. Saya juga bosen sih, jadi harap bersabar karena memang ya kondisinya seperti ini ya. Jadi semoga tidak menyuruhkan semangat kita dalam belajar. Saya lanjut ke contoh keempat ya. Nah, contoh yang keempat bisa sambil dibaca. Buktikan kalau yang contoh ketiga tadi kita nyari solusi. Solusinya belum ada, kita nyari solusi. Nah, contoh yang keempat ini kita hasilnya sudah ada, solusinya sudah ada. Kita cukup membuktikan bahwa ini Y sama dengan E pangkat X ini adalah benar solusi dari Y double aksen min Y sama dengan 0. Kalau turunan kedua, berarti kita integralkan 2 kali seharusnya. Tapi, karena dalam hal ini solusinya sudah ada, jadi cukup kita otak-atik dari solusinya ini aja. Nah, solusi ini saja yang kita ubah-ubah, kita sesuaikan dengan yang di persamaan diferensialnya. Nah, awalnya kan Y sama dengan E pangkat X ya. Jadi kita turunkan sebanyak 2 kali. Nah, ada yang masuk lagi nih. Tina, oh, rupanya tadi dia keluar. Tina ini lagi di jalan katanya. Berikutnya tadi Y E pangkat X, kalau diturunkan kan tetap Y sama dengan E pangkat X. E pangkat X itu diturunkan berapa kali pun hasilnya tetap E pangkat X ya.
Nah, turunan kedua juga sama E pangkat X. Jika disubstitusikan ke persamaan diferensial, jadi turunan pertama dan turunan kedua, kita butuhnya turunan kedua, kita substitusikan ke soal, ke sini. Nah, ini kita masukkan ke soal di sini. Oh, di sini ada ya. Jadi Y pangkat 2-nya kita masukkan hasilnya E pangkat X min. Kemudian Y-nya diturunkan, Y-nya dimasukkan hasilnya E pangkat X juga. Jadi E pangkat X dikurangi E pangkat X sama dengan 0. Sesuai ya, di soal kita diketahui Y double aksen min Y sama dengan 0. Kita cukup membuktikan saja bahwa benar Y turunan kedua Y double aksen min Y sama dengan 0. Setelah kita substitusikan ternyata betul hasilnya sama dengan 0. Maka terbukti bahwa Y sama dengan E pangkat X adalah solusi dari Y double aksen min Y sama dengan 0. Bedanya sama contoh 3 tadi apa? Contoh 3 tadi solusinya belum ada di soal. Nah, kalau contoh 4 solusinya ada, kita cukup membuktikan. Kalau cukup membuktikan biasanya lebih enak. Tapi kalau saya lebih suka yang contoh 3. Solusinya belum ada, jadi kita nggak terpacu sama angka itu. Nah, kalau contoh 4, karena memang sudah ada angkanya, berarti kita harus berdasarkan angka yang sudah diketahui di soal, berdasarkan Y sama dengan E pangkat X. Padahal kalau kita cari ini integralnya, hasilnya belum tentu angkanya E pangkat X ya. Angkanya itu adalah suatu konstanta tertentu. Nah, karena dalam hal ini yang diminta dibuktikan, maka landasan kita harus yang Y sama dengan E pangkat X untuk contoh 4. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada paham semua ya. Nggi, ada pertanyaan nggak, Nggi? Tidak, Miss. Nggak ada. Clara? Nilu, apa kabar Nilu? Udah ngantuk kayaknya? Nggak ya? Yang lain ada pertanyaan nggak nih? Saya buat contohnya cuma 4, jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita langsung ke soal nih. Ini soalnya sudah saya kirimkan di slide materi ya, bagi yang sudah download. Jadi saya kasih kisi-kisinya untuk soal yang pertama. Bentuklah persamaan diferensial untuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, untuk soal nomor 1, seperti contoh 1-2 tadi. Contoh 1-2 kan yang diminta persamaan diferensial. Soal yang pertama diketahui ada 2 konstanta ya, ada A sama B. A dan B karena ada 2, berarti cara penyelesaiannya adalah kita turunkan sebanyak 2 kali. Nyambung ya. Soal yang kedua sama. Nah, soal yang kedua ini masih di contoh 1 dan 2, sama dengan soal nomor 1. Y sama dengan A, E pangkat X plus B. Variabelnya, konstantanya ada 2. Ada A dan B juga. Berarti kita turunkannya sebanyak 2 kali juga. Kemudian soal yang ketiga, buktikan. Nah, ini seperti contoh yang keempat. Diminta buktikan bahwa Y sama dengan sin 2X adalah solusi dari persamaan diferensial Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Berarti yang kita ubah-ubah adalah Y sama dengan sin 2X dengan langkah yang hampir sama dengan contoh keempat. Ada pertanyaan dari soal? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan ini. Saya berharap dalam pengerjaan soal, mahasiswa sekalian benar-benar belajar ya. Jadi jangan temennya, nunggu temennya ngerjain, temennya udah ada yang ngirim, terus tinggal disalin, tinggal dikirim, jangan kayak gitu ya. Karena kita ini, kalau bukan kalian yang memang benar-benar belajar sendiri, kalian nggak akan pernah bisa paham. Kan ini, soal ini nanti, materi-materi ini nanti yang akan kalian pelajari 1 semester ke depan. Jadi kalau kalian nggak berubah gini-gini terus, ya bakal gini-gini terus kemampuannya. Jadi kenapa kalau mata kuliah yang hitung-hitungan itu saya kurang mau kalau misalnya ada perbaikan nilai, kenapa ya? Karena seperti ini, kuliahnya nyantai, nunggu temennya ngerjain soal baru nyontek gitu ya. Jadi
hilangkan kebiasaan mencontek ya, sebisa mungkin kalian kerjakan sendiri, karena sudah sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Sudah dibahas juga, jadi sebisa mungkin kerjakan sendiri, kalau memang ada kendala baru bisa diskusi dengan teman-temannya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Terkait perkuliahan, saya ulangi kembali, pengumpulan soalnya saya tunggu paling lambat hari Kamis jam 23.59 berarti ya. Jadi sebisa mungkin kalau hari ini sinyalnya lagi bagus, langsung dikerjakan sekarang juga. Langsung dikerjakan sekarang, kemudian langsung dikumpulkan. Jika ada kendala dengan sinyal, harap menghubungi saya secara langsung. Jadi jangan sampai nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, nggak ada paket, tapi nggak ngomong apa-apa. Saya nggak suka yang kayak gitu. Jangan menghilang ya. Jadi sebisa mungkin kalian tetap kuliah, sebisa mungkin tetap ngumpul soal, dan tetap komunikasi dengan saya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang belum bisa di-enroll gimana, Miss? Oh, sampai sekarang Ketut masih belum bisa ya? Miss. Oh, yang mata kuliah kalkulus vektor ya? Udah menghubungi dari pihak baku belum? Udah. Apa Belum ada katanya? jawaban. Belum ada jawaban? Belum dibaca atau gimana? Entah katanya libur kali, Miss. Oh, Kampus aja loh. Kemarin saya sudah ke Baku, Miss, cuma belum diproses juga sampai sekarang. apa katanya kemarin? Kemarin tuh suruh ngasih KST kan, kasih tahu matkul apa aja yang belum bisa di-enroll. Terus ya udah ditinggal aja, nanti diurusin kata Bakunya. Cuman pas hari Sabtu juga belum ada ini lagi, belum ada perubahan lagi di SKADA saya. Oh, si siapa namanya? Livia, kalkulus vektornya sampai sekarang juga masih belum bisa. Belum. Jadi yang belum bisa kalkulus vektor ini berapa orang? Ketut, Livia, terus ada lagi nggak? 2 orang. Rata-rata belum bisa kali, Miss. Rata-rata, tapi nggak jawab nih, yang jawab cuma 2 orang nih, cuma kalian berdua. Yang lain bisa nggak? Bisa saya, Miss. Bisa. Bisa. Bisa, Yang belum, yang nggak bisa tunjuk tangan. Angkat tangan. Ketut, Livia tadi ya. Selain 2 orang ini, nggak ada. Berarti baru cuma 2 orang. Nggak semua berarti Ketut. Ketut ini belum survei juga. Berarti untuk sementara gimana ya nanti yang kalkulus vektor? Mau tetap lewat Zoom atau saya kirim aja tugasnya, saya kirim videonya? Zoom aja, Miss. Zoom aja. Tidak berkeberatan. Kita jadwalnya jam berapa ya? Jam 1 ya kalau nggak salah ya? Oke, saya kabari nanti ya jam 1 ya. Karena kalau jam-jam siang itu kan jam-jam anak-anak tidur siang. Jadi semoga anak saya sudah tidur siang sehingga saya bisa bisa masuk ke Zoom ya. Nanti akan saya persiapkan. Kalau memang nanti terkendala dengan masalah teknis akan saya informasikan kemudian ya. Di grup. Siap, Miss. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman. Aman.